Perkara kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB kian melebar. Terbaru, tim kuasa hukum dan keluarga Lukas NMB mengadukan Ketua KPK Firly Bahuri ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Pengaduan dilakukan pada Kamis tanggal 19 Januari tahun 2023 karena Firly Bahuri diduga melakukan pelanggaran HAM. Bukan tanpa alasan, kubu Lukas NMB mengklaim kondisi kesehatan kliennya memburuk dan harus mendapat perawatan intensif. Lukas NMB dikabarkan harus dibantu sesama tahanan saat mandi. Lukas juga harus dipapah saat berjalan. Tim kuasa hukum menilai KPK tak memenuhi hak kesehatan Lukas NMB. Sementara KPK mengklaim telah memenuhi hak tersebut. Tim kuasa hukum meminta agar Lukas NMB dirawat di Singapura. Namun permintaan tersebut tak dikabulkan KPK. Selain Firly, sejumlah petinggi lembaga anti korupsi lainnya, di antaranya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, dan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga dilaporkan. Karena mengabaikan hak Gubernur Papua tersebut Lukas NMB untuk mendapatkan hak kesehatan, kata Petrus dalam keterangan tertulisnya pada Kamis tanggal 19 Januari tahun 2023. Mereka memilih mengadu ke Komnas HAM karena menilai terdapat hak kesehatan Lukas NMB yang tak dipenuhi KPK selama melakukan penahanan dan pembantaran. Hal itu mereka khawatirkan berdampak terhadap kesehatan Lukas NMB yang menurut mereka masih dalam kondisi sakit. Sementara di rutan, Lukas disebut tidak dapat beraktivitas secara mandiri, harus mendapatkan bantuan dari tahanan lainnya. Kami dapat masukan dari keluarganya Elius NMB untuk mandi saja. Bapak Lukas NMB dibantu oleh sesama tahanan, karena jangankan untuk mandi, untuk berjalan saja, Bapak Lukas NMB harus dipapah oleh sesama tahanan, kata Petrus. Dia juga menyebut, selama menjalani penahan dan pembantaran, Lukas NMB mendapatkan obat tanpa dilakukan konsultasi dengan dokter pribadi. Mereka khawatir obat yang diberikan, berbeda dengan yang diresepkan dokter pribadinya. Sementara itu adik Lukas NMB, Elius NMB mengungkap sejumlah penyakit yang diderita kakaknya. Bapak Lukas NMB sudah sakit komplikasi stroke, jantung, hipertensi, gagal ginjal kronis, diabetes mellitus, dan menurut tim dokter pribadinya serta dokter dari Singapura, harus menjalani perawatan intensif, kata Elius NMB. Menurutnya, Lukas NMB seharusnya segera dibawa ke rumah sakit Singapura, berdasarkan surat permintaan evakuasi medis segera dari Rumah Sakit Royal Healthcare Singapura yang dikirim pada tanggal 14 Desember tahun 2022 lalu. Jadi saat ditangkap dan dibawa ke Jakarta, kondisi Bapak Lukas NMB dalam keadaan sakit, katanya. Kondisi Lukas NMB, menurut mereka juga diperkuat dengan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan Dr. RSPAD Gatot Subroto, pada tanggal 11 Januari tahun 2023, dalam surat itu dituliskan, Lukas NMB menderita penyakit SNH lama, stroke CKD, gagal ginjal kronis DM type 2, diabetes mellitus HHC2, hipertensi. Terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengklaim lembaga anti korupsi memenuhi hak-hak Lukas NMB sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Yang pasti yang ingin kami tegaskan seluruh proses di dalam penanganan perkara, prinsip kami tidak akan pernah melanggar hukum. Makanya kemudian prosedur aturan hukum itu, yang selalu kami taati, tiap tindakan, tiap upaya penyelesaian perkara ini, kami pastikan ada pijakan hukumnya, kata Ali. Dia mempertanyakan pelanggaran HAM yang dilakukan KPK terhadap orang nomor 1 di Papua itu.
sehingga kami tidak paham apa yang disampaikan oleh pihak keluarga dan penasehat hukumnya terkait hal dimaksud, melanggar HAM-nya di mana, kata Ali. Justru kami mengunjungi tinggi HAM, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Hak-hak dari tersangka, hak kesehatannya kami penuhi, bahkan dalam proses riksa pun tidak pernah kami paksa sekalipun. Kami memiliki dokumen stand to trial, artinya bisa dilakukan pemeriksaan sampai ke persidangan, sambungnya. Terhitung sejak Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023 lalu, Lukas NMB kembali dibantarkan penyidik KPK ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Setelah beberapa hari menjalani penahan di rumah tahanan rutan KPK. Pada Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023 lalu, KPK akhirnya menangkap Lukas NMB di Papua. Penangkapan dilakukan setelah Lukas jadi tersangka pada September tahun 2022. Usai ditangkap, dia langsung dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah 2 hari dirawat dengan status penahanan pembantaran, Lukas akhirnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Lukas diduga menerima suap 1 miliar rupiah dari Rijatono Laka selaku Direktur PT TBP. Hal itu untuk mendapatkan 3 proyek pembangunan di Papua senilai 41 miliar rupiah. Temuan KPK, Lukas juga disebut menerima gratifikasi 10 miliar rupiah dari sejumlah pihak yang diduga masih berkaitan dengan sejumlah proyek APBD Provinsi Papua.